Tema 1, kelas 5, organ gerak hewan dan manusia, muatan PPKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Dan sebelum pelajaran kita mulai hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 1, kelas 5, materi PPKN. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa tetap semangat, karena pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan dengan cara daring. Tahukah kalian bahwasanya lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila? Yuk, kita bacakan bersama isi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia ternyata banyak nilai yang menjadi pedoman seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Setiap sila mewakili serta menggambarkan nilai-nilainya sendiri. Anak-anak, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari antara lain: A. Menumbuhkan iman dan takwa. B. Menjalankan agama sesuai ajaran yang dianut. C. Sikap saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Seperti kita ketahui, dalam negara Kesatuan Indonesia terdapat berbagai macam jenis agama, antara lain agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan sebagainya. Masing-masing agama menumbuhkan iman dan takwa kepada Tuhannya. Seperti agama kita yaitu Islam menganut pada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antar umat beragama harus menjaga kerukunan. Artinya, meskipun kita berbeda agama, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti dalam video yang Ustadz Dedi sajikan dalam ini. Yang pertama yaitu mengembangkan tenggang rasa. Yang B, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang C, menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Seperti yang kalian lihat pada gambar video ini, ketika terjadi bencana, apa yang akan kalian lakukan? Ya, betul. Sebaiknya kita membantu dengan cara memberikan obat-obatan, makanan, uang, pakaian, dan lain-lain. Tahukah anak-anak, derajat manusia itu di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sama, baik tua, muda, kaya, miskin, semua harus menghargai sesama. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ada gambar pada video ini. Yang pertama yaitu membina rasa nasionalisme. Di sini nasionalisme diartikan yaitu sebagai rasa cinta tanah air.
Yang B, rela berkorban demi bangsa dan negara. Anak-anak, apa yang dapat kita lakukan berkorban terhadap negara? Sebagai siswa, yang kita lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan harapan semoga prestasi kita nanti bisa meningkat. Yang C, melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera yang pernah kita laksanakan setiap hari Senin. Berikutnya adalah contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain A, musyawarah untuk mencapai mufakat. B, mengutamakan kepentingan negara dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan gotong royong. Contoh musyawarah untuk mencapai mufakat di lingkungan kelas, antara lain ketika kalian melaksanakan pemilihan ketua kelas. Untuk contoh di lingkungan masyarakat, misalnya pemilihan kepala desa. Untuk musyawarah di lingkungan negara, contohnya adalah pemilihan pemilihan presiden, bupati, gubernur. Berikutnya adalah contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Menjunjung tinggi semangat gotong royong, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Seperti pada gambar pada video ini, kita lihat ketika melaksanakan pembuatan jalan, masyarakat melaksanakan secara gotong royong, semangat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong. Sebagai contoh dari tidak bersifat boros dan suka bekerja keras, yaitu menabung. Kita melaksanakan sekolah sudah menerapkan sistem menabung, seperti peribahasa hemat pangkal kaya. Implikasi dari nomor 3, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain adalah, pernahkah kalian ketika di perjalanan melihat seorang pengemis? Nah, apa yang kalian lakukan? Sebaiknya kalian setidaknya memberikan sedikit hasil uang saku kalian atau makanan yang kalian punya kepada pengemis tersebut. Untuk materi berikutnya, yaitu contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, gotong royong. Tahukah kalian gotong royong tersebut? Gotong royong adalah bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sekali lagi, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Manfaat gotong royong antara lain: 1. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ada gambar di video tersebut, sudah Ustadz sajikan contoh gotong royong. Berikutnya adalah musyawarah. Kalian tahu apa pengertian musyawarah? Ya, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama. Sekali lagi Ustadz ulangi, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama. Manfaat musyawarah antara lain: yang pertama, melatih menyuarakan ide atau pendapat.
Kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat karena banyaknya ide yang diberikan. Yang ketiga, mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama. Yang keempat, menyatukan pendapat yang berbeda. Yang kelima, membangun kebersamaan. Anak-anak, berikutnya adalah fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia terdiri dari beberapa 4 fungsi. Yang pertama adalah 1. Ideologi bangsa. Fungsi kedua yaitu sebagai dasar negara. Yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang keempat sebagai kepribadian bangsa. Fungsi sebagai ideologi bangsa diartikan Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. Dalam artian semua nilai-nilai luhur Pancasila ada di dalamnya, di dalam kehidupan baik berbangsa maupun bernegara. Fungsi berikutnya sebagai dasar negara. Di sini dalam artian fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan dipisah-pisah antara satu dengan yang lain. Artinya, bersatu dalam negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi yang keempat, yaitu kepribadian bangsa. Dalam hal ini, Pancasila dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Kepribadian yang dimaksudkan adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya, suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Itulah yang dinamakan kepribadian bangsa Indonesia. Anak-anak, selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita ikuti bersama. Sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila harus selalu dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membandingkan nilai-nilai luhur yang terkandung pada tiap sila Pancasila, kita sebagai generasi penerus bangsa selayaknya kita harus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak pudar akibat pengaruh budaya asing. Kita tahu sekarang kita sudah masuk pada era globalisasi, sehingga Pancasila harus benar-benar kita gunakan sebagai proteksi atau pelindungi diri kita menatap ke depan. Anak-anak, untuk nilai luhur Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan percaya yang Maha Sempurna, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Yang kedua, mengembangkan sikap menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak ada unsur paksaan dari suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain.
Yang keempat, hidup rukun di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai luhur Pancasila pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain: 1. Adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, adil terhadap sesama umat manusia, menghargai terhadap perbedaan suku, agama, jenis kelamin, ras, kedudukan sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, sadar tentang nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak membuli. Untuk nilai luhur Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, antara lain: yang pertama, sadar dalam menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas suatu kepentingan pribadi maupun golongan. Kedua, sadar terhadap keanekaragaman suku dan kebudayaan bangsa. Ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah, air, dan bangsa. Keempat, sadar dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir, mampu serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Untuk nilai luhur Pancasila pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, antara lain: yang pertama, rakyat merupakan pemegang kedaulatan bangsa, sadar bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama. Kedua, sadar untuk bermusyawarah dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat, di mana hal ini dilandasi dengan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur. Ketiga, sadar akan hak demokrasi dengan memperhatikan harkat dan martabat setiap orang. Yang terakhir, sadar untuk menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil bermusyawarah. Baik, untuk nilai luhur Pancasila yang terakhir atau sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain: yang pertama, sadar dalam mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Yang kedua, mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, sadar agar menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Berikutnya adalah makna dan lambang Pancasila. Di video yang kalian lihat sudah Ustadz sajikan tentang lambang Pancasila. Bisa kita cermati bersama. Dan sila pertama, bintang, yang mempunyai arti melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, karena bintang adalah salah satu dari ciptaan Tuhan. Berikutnya, yang kedua, yaitu lambang rantai. Artinya, melambangkan manusia harus selalu bersama dan saling berkaitan seperti rantai tanpa melihat perbedaan apapun. Lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin, melambangkan rakyat Indonesia berkumpul dan bersatu di bawah naungan NKRI. Lambang yang keempat tentang kepala banteng, artinya melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang terakhir, sila kelima, yaitu padi dan kapas, melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Anak-anak, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai di dalamnya digali langsung dari kebudayaan bangsa Indonesia yang telah mengakar sekian lama. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila antara lain, di situ sudah Ustadz sediakan gambar, kalian cermati baik-baik. Berikutnya,
Oke, demikian pembelajaran PPKN hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita ke depan. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.